Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita membahas pilihan ganda dari materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Kita langsung ke pembahasan nomor 1. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah reproduksi secara. Ini jawabannya adalah yang B, yaitu reproduksi secara vegetatif. Reproduksi vegetatif atau aseksual atau tak kawin yang menghasilkan sifat anakan sama dengan induk dapat sangat nampak pada vegetatif buatan, seperti cangkok, stek, okulasi, dan enten. Sifat anakan yang sama persis induknya dikarenakan tidak adanya variasi genetik yang biasanya diperoleh dari induk, jantan, dan betina. Oke, soal yang nomor 2, yang merupakan kelompok reproduksi vegetatif buatan adalah reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak diawali dengan penyerbukan atau fertilisasi dan membutuhkan campur tangan manusia dalam prosesnya. Contohnya adalah cangkok, merunduk, okulasi atau menempel, stek, dan enten atau menyambung. Nah, jadi pada reproduksi ini dibutuhkan bantuan tangan manusia. Oke, lanjut nomor 3. Berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hinggap pada tanaman bunga A, lalu membawa serbuk sari dari tanaman bunga A ke tanaman bunga B. Maka hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah saat kupu-kupu membawa serbuk sari dari suatu bunga ke bunga lain, maka disitulah terjadi penyerbukan pada bunga yang menerima serbuk sari ini. Penyerbukan ini merupakan contoh dari reproduksi secara seksual. Reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual, sebagaimana terjadi pada penyerbukan ini, dilakukan oleh dua makhluk hidup yang menggabungkan materi genetiknya melalui pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Pembuahan ini akan menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi individu baru. Nah, kemudian hasil dari reproduksi seksual akan memiliki genetik dan mewarisi sifat gabungan dari kedua induknya. Nah, sehingga keturunan yang dihasilkan akan terlihat seperti individu jantan dan betina. Sehingga dapat dinyatakan keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A dan tanaman bunga B. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah yang C, yaitu keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A dan tanaman bunga B. Nomor 4. Gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan tahapan pertumbuhan yang benar adalah. Nah, di sini ada 4 gambar yang berbeda. Tahapan pertumbuhan tanaman buncis yaitu yang pertama, biji mengalami imbisisi atau masuk air sehingga hormon gibelerin akan aktif. Yang nomor 2, perkecambahan ditandai dengan munculnya akar dan hipokotil. Kemudian, hipokotil memanjang, kotiledon dan calon daun mulai terangkat ke atas. Yang terakhir, epikotil mulai muncul, dan pada bagian ujungnya tumbuh daun. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. 2, 1, 4, 3. Yang nomor 5, Dayu meletakkan beberapa biji kacang di piring yang diberi kapas basah. Siti juga menaruh beberapa biji kacang di piring dekat piring Dayu dan merendamnya dalam air. Setelah 2 hari, biji kacang milik Dayu tumbuh berkecambah, sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Penyebab tidak tumbuhnya pada biji milik Siti adalah
Nah, di sini agar biji dapat tumbuh, maka biji memerlukan udara. Udara diperlukan agar biji memperoleh karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan makanan, serta memperoleh oksigen untuk melakukan proses pernafasan atau respirasi yang mengubah makanan menjadi energi. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah yang A, yaitu biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara. Lanjut ke soal nomor 6. Peristiwa berikut yang terjadi selama fertilisasi pada hewan adalah. Fertilisasi itu apa sih? Fertilisasi atau pembuahan merupakan peleburan atau sel telur dan sel sperma, sehingga dua sel tersebut melebur menjadi satu sel dan terbentuklah zigot. Jadi jawabannya adalah yang B, penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur. Soal nomor 7. Fungsi pemberian perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk. Nah, jadi fungsi pemberian perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk mengurangi jumlah populasi serangga. Alasan pemandulan serangga berdasarkan dari perkawinan suatu individu yang mandul. Dalam hal ini, serangga mandul, baik antara serangga jantan mandul dengan betina normal, serangga jantan normal dengan betina mandul, maupun serangga jantan mandul dengan betina mandul, tidak akan dihasilkan keturunan. Oleh karena itu, bila ditemukan cara untuk memandulkan serangga, maka hasilnya dapat digunakan dalam pengendalian hama, yaitu dengan melepas sebanyak mungkin serangga mandul untuk mengawini serangga hama di lapangan. Sejumlah besar serangga mandul dilepas ke lapangan agar bersaing kawin dengan serangga normal. Soal nomor 8. Untuk mencari tahu apakah biji itu tumbuh lebih baik di tempat terang, kita dapat meletakkan beberapa biji kacang hijau di kertas yang lembab dan perkecambahan biji akan berlangsung lebih cepat dalam kondisi yang gelap karena proses perkecambahan butuh air, kelembapan tinggi, oksigen, serta tidak membutuhkan cahaya matahari. Setelah perkecambahan, kemudian terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, cahaya dapat menghambat pertumbuhan tinggi tanaman. Tanaman yang diletakkan di tempat terang akan lebih pendek, namun daunnya lebih hijau dan lebih lebar, batangnya lebih pendek dan kokoh. Hal ini terjadi karena pengaruh dari sinar matahari yang membantu proses fotosintesis. Sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat gelap akan lebih tinggi, namun daunnya lebih pucat atau berwarna kuning dan lebih sempit. Batangnya lebih tinggi, namun rapuh sehingga mudah patah dan mati. Nah, untuk itu, untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat yang terang atau tempat yang gelap adalah kita dapat meletakkan beberapa biji kacang hijau di kertas yang lembab dan meletakkan biji satu kelompok di tempat terang dan yang lain di tempat gelap. Kemudian kita dapat mengamati serta membandingkan perbedaan kecepatan pertumbuhan tanaman di tempat terang dan di tempat gelap. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Ketika ulat menjadi dewasa, maka bentuknya akan menjadi. Nah, di sini ulat termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Ulat mengalami metamorfosis secara sempurna. Metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk hewan sebelum dewasa dan sesudah dewasa sama sekali berbeda. Di sini, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menetas dan menjadi ulat. Lalu, ulat tumbuh dewasa menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Jadi, jawabannya adalah yang A,
yaitu ketika ulat menjadi dewasa, maka bentuknya akan menjadi kupu-kupu yang cantik dan memiliki warna yang menarik. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 10. Anak ayam tumbuh di dalam telur dalam 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah, nah di sini kuning telur dan putih telur pada telur hewan dapat digunakan sebagai cadangan makanan dalam pertumbuhan embrio hingga menetas. Kuning telur adalah bagian pewarna kuning di pusat telur yang mengandung nutrisi dari telur dan fungsi utamanya adalah untuk memasok makanan bagi perkembangan embrio. Sebagai cadangan makanan, kuning telur kaya akan vitamin, mineral, lipid atau lemak, dan protein. Protein pada kuning telur berfungsi selain sebagai makanan, juga mengendalikan penyimpanan dan pasokan nutrisi lainnya. Sedangkan putih telur adalah cairan bening yang terkandung di dalam telur. Bagian putih telur ini terbentuk di sekitar kuning telur, baik yang dibuahi atau tidak dibuahi. Fungsi utama putih telur adalah untuk melindungi kuning telur dan memberikan nutrisi tambahan untuk pertumbuhan embrio. Putih telur terdiri atas 90% air dan sekitar 10% protein, termasuk albumin, mukoprotein, dan globulin, serta kaya akan lemak lipid. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kuning telur dan putih telur yang terdapat di dalam telur. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.